Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penghuni bumi, balik lagi dengan gua Asror KHB. Hampir 1 tahun, mungkin setengah tahun lebih, gue udah gak pernah kelihatan lagi di depan kalian nih. Dan kalian pun sering banget bertanya-tanya, Bang, kenapa gak ada video baru di YouTube channel lo? Oke guys, mungkin dari sebagian kalian udah ada yang tahu nih kemana gue selama ini. Dan mungkin sebagian dari kalian juga ada yang belum tahu selama ini setengah tahun lebih gue kemana gitu loh. Nah, khusus hari ini, tepatnya di tanggal lahir gue. Ini kalau misalkan kalian mau ngucapin gue selamat ulang tahun, boleh deh kalian tag gue dan nanti gue pasti repost deh. Oke, khusus di hari ini gue bakal jelasin nih kemana aja gue selama setengah tahun ini. Jadi guys, hampir 1 tahun gue sakit. Dan sakit gue bukan sakit biasa guys. Gue mengalami sakit yang begitu luar biasa, parah sih menurut gue. Dan mungkin sebagian dari kalian juga udah tahu sih gue sakit apa gitu loh. Nah, di sini gue akan cerita nih dari awal sampai akhir, sampai gue saat ini gitu loh. Perjalanan gue yang tadinya sakit seperti apa, asal muasal sakit gue kayak gimana, gue bakal ceritain di video kali ini. Dan semoga cerita gue kali ini itu menjadi motivasi kalian gitu loh, untuk yang sedang sakit atau yang sakitnya sama kayak gue. Dan buat kalian, tolong dengerin baik-baik cerita gue dari awal sampai akhir. Oke sob, di sini langsung aja gue cerita nih ya. Di awal tahun 2021, tepatnya tanggal 21 Januari guys, gue mengalami mimisan. Kalian tahu mimisan? Udah pasti kalian tahu lah, mimisan itu udah lumrah menurut kalian ya. Tapi menurut gue mimisan itu menjadi hal yang trauma banget gitu. Karena ketika gue mengalami mimisan yang pertama kali, memang awalnya gue mengira itu hanya mimisan biasa guys. Nih, gue kasih lihat videonya. Oh bentar, gue juga harus lihat sih videonya seperti apa. Lupa gue guys. Nah, pertama kali gue mimisan itu di tanggal 21 Januari ya guys ya. Nah mungkin ini adalah salah satu contoh video dimana gue pertama kali mimisan guys. Itu guys, bisa kalian lihat ini mimisan gue. Sorry nih gue monokrom soalnya takut nanti ada yang lagi makan begitu mual kan gitu kan. Nah ini adalah salah satu video gue di saat gue lagi mimisan guys. Dan mimisannya itu awalnya biasa aja gitu, gue kira kayak kecapean karena emang waktu itu gue juga lagi kayak abis beberes rumah, bantu-bantu ngebikin ngebikin ruangan tempat kuno ini gitu loh sob. Nah awalnya sih seperti itu. Dan akhirnya sob, gue kira juga karena waktu itu sempat ada covid ya kan, karena 2021 itu bener-bener booming banget tuh covid ya kan, covid-19 ya, covid-19 cenah gitunya, aduh itu bener-bener viral banget itu sob. Nah akhirnya gue ngelakuin swab nih. Gue ngelakuin swab juga. Tetapi ini siapa lagi yang ngechat nih? Nong Sapgen. Tetapi guys, hasil dari swab gue itu negatif. Berarti tandanya gue nggak covid dong. Oke, aman setelah itu. Nah dari situ keluarga gue juga mikir kalau misalkan itu tuh hanya mimisan biasa gitu loh. Karena ya gue pertama kali mimisan. Oh ya guys, tapi guys sebelum mimisan itu gue mengalami demam tinggi banget. Demam tinggi sampai lutut gue nih, tulang gue itu gak bisa ngerasain apa ya, bukan gak bisa ngerasain, sakit banget gitu, gak bisa jalan gitu, saking sakitnya gitu loh sob. Kemudian sob, akhirnya gue besoknya itu pergi ke rumah sakit ya, karena emang itu berhubung dengan hidung ya kan, hidung mimisan. Itu akhirnya gue ke rumah sakit. Gue biar jelas gitu gue sakit apa gitu kan, karena kalau misalkan mimisan kalau nggak dicek ngeri juga. Nah setelah itu sob, akhirnya lama kelamaan yang tadinya mimisan gue itu jarang nih, awalnya 2 bulan sekali, terus nambah kesini kayak semakin cepet gitu jadi sebulan kali, terus nambah kesini jadi cepet lagi menjadi kayak sebulan itu hampir 2 kali. Lama kelamaan terus itu kayak nambah cepet gitu, bahkan sebulan itu bisa mimisan ya seminggu itu bisa mimisan hampir 3 kali gitu. Dan akhirnya ya karena
gue masih curiga gitu gue sakit apa, akhirnya gue pergi lagi nih ke rumah sakit gitu. Tapi guys, sebelum gue pergi ke rumah sakit itu gue mimisan lagi, dan ini mimisannya itu di tanggal 28 Oktober guys. Ini gue lagi mimisan nih, benar-benar wah luar biasa sih mimisannya itu, apa ya, sering banget gitu. Yang awalnya gue kira hanya mimisan kecapean, mungkin kalian juga nih lagi nonton ada kameramen, ada editor gue nih, editor baru deh. Mungkin kalian juga kalau misalkan ngiranya gue mimisan, pasti mimisan biasa, betul nggak? Iya, karena kan kita nggak tahu gitu, yang awalnya mimisan sampai ke penyakit yang lebih parah. Nanti sob gue bakal kasih tahu gue sakit apa, gue bakal kasih tahu ya, karena gue bakal kasih tahu juga nih perjalanan gue dulu gitu loh, biar kalian juga tahu gitu tuh asal muasal dan penyebabnya apa gitu loh, gue sampai bisa sakit seperti ini gitu loh. Nah kemudian di tanggal 28 Oktober ini gue mimisan nggak berhenti ya. 28 Oktober mimisan gak berhenti-berhenti, dan bentar. Iya, 28 Oktober gue mimisan gak berhenti-berhenti sampai gue ganti baju, karena mimisan itu ya bisa kalian lihat lah. Ini di lantainya aja sampai kayak apa ya? Kayak abis orang dibacok gitu loh mimisannya. Kalau mimisan hanya sekedar 1 tetes, 2 tetes mending. Kalau ini bertetes-tetes gitu loh. Banyak banget gitu sob. Nah, ini bisa kalian lihat, mohon maaf nih kalau misalkan gue waktu itu mimisannya gue buang di kloset. Ini bisa kalian lihat sebanyak ini kalau gue mimisan. Bayangin deh sama kalian gimana rasanya. Kebayang nggak kalau misalkan kalian hanya memikirkan itu sakit biasa, mimisan biasa, tapi kalau mimisannya sebanyak ini, apa mungkin ini biasa? Enggak kan sob gitu ya. Nah ini ada satu video nih dimana gue lagi mimisan. Ini untung masih ada sih, awalnya gue nggak mau gue kasih lihat ke depan kalian gitu, buat kenang-kenangan dan sebagai pelajaran sob gitu. Lihat banyak banget kan mimisannya. Nah lihat sampai darahnya kental gini. Ini kalau misalkan lu ngeliat nih kameramen, ini kayak gini nih kentalnya. Ya kayak gini lah gitu teman-teman nih. Ini kameramen nih, ya editor nih. Kalau gue mimisan kayak gini jadinya. Gila sih, bener-bener ya luar biasa, banyak banget. Akhirnya setelah mimisan yang nggak begitu wajar, nah gue tuh masih gue tahan-tahan gitu loh sob. Gue tahan-tahan di awal tahun 2022 itu masih gue tahan-tahan sakitnya gue gitu, mimisan gue, karena emang gue itu sakit emang mimisan aja gitu, belum ngerasain sakit kepala asal muasalnya gitu loh, kayak masih hanya mimisan aja gitu loh. Dan akhirnya ketika pada tahun ke 2002 di awal tahun itu gue pengen berobat lagi sekali lagi gitu, dan mastiin gue ini sakit apa gitu loh sob sebenarnya. Karena sob, ketika selama 1 tahun itu dari 2021 sampai ketemu 2022 ya, itu gue mimisan terus gak berhenti, dan gue udah berobat bahkan lebih dari 4 dokter loh. Bayangin 4 dokter, lebih dari 4 dokter, gue ingat banget 4 dokter ini, ke dokter THT semua. Itu mereka semua bilang kalau misalkan sakit gue ini hanya sakit radang biasa. Bayangin deh, radang biasa sampai mimisan seperti itu. Itu asli sob. Sampai gua minum obatnya bosen banget nih. Kalau misalkan kalian ngeliat obatnya, kalian pasti kaget. Nanti mungkin di akhir video gua bakal kasih lihat deh obat gua sebanyak apa, dan ya biar kalian juga tahu gitu loh. Gua ini sakit apa juga, seberapa perjuangan gua gitu loh. Seberapa apa ya, hebatnya lah gua, karena gua senang gitu loh ceritain pengalaman gua ke depan kalian gitu. Oke guys, kita lanjut dulu ke topik pembicaraan sebelumnya. Gue bakal cerita dulu nih ke depan kalian tentang perjalanan gue gitu loh, asal muasal gue sakit. Nah setelah itu sob, akhirnya gue itu mimisan lagi di awal tahun 2022. Oke, gue mimisan pertama kali mimisan di awal tahun 2021, dan gue berobat di awal tahun 2022, tepatnya di bulan Januari juga, karena waktu itu gue itu lagi KKM. Kalian tahu kan KKM. Nah pas saat gue KKM itu gue juga mimisan lagi tuh. Akhirnya gue tahan aja, masih bisa tuh disumpel tuh, pakai kapas gitu ya, tisu gitu, bisa. Nah setelah gue beres KKM gue mimisan lagi guys, dan mimisan gue tuh nggak wajar gitu loh. Ini gue ceritain juga nih. Jadi mimisan gue itu kadang lagi makan mimisan, lagi tidur mimisan, bahkan lagi ngobrol-ngobrol biasa aja kadang mimisan, padahal nggak capek gitu loh badan gua gitu loh. Nah akhirnya pada saat itu gua itu mimisan jam 3 subuh ya.
jam 3 subuh. Bayangin nih, jam 3 subuh gue lagi tidur, tiba-tiba gue kayak susah napasnya. Emang sudah susah sih napasnya gitu loh. Jam 3 subuh, akhirnya gue terbangun. Ketika gue bangun, gue ngaca, itu kaget guys. Gue kira gue udah mati. Serius, gue kira diri gue tuh udah meninggal. Karena muka gue itu udah darah semua sini. Udah darah semua, akhirnya gue bangun jam 3 itu. Pas gue berdiri, gue ngaca, itu udah darah semua. Bahkan darah pun masih netes itu dari hidung gue. Nah akhirnya gue turun ke bawah, karena kamar gue kan di atas ya. Gue turun ke bawah, gue bilang ke orang tua gue, sampai orang tua gue kaget, kira gue hantu, karena emang gue darah semua gitu loh. Nah akhirnya gue bilang ke orang tua gue, kok ini mimisan ya, kenapa ya bangun tidur ini mimisan gitu loh. Akhirnya babe gue dan umi gue bilang, udah kalau misalkan kayak gini kita langsung bawa ke rumah sakit. Awalnya babe gue ngelarang dulu, disumpel aja dulu pakai tisu gitu loh. Akhirnya nggak kapas gitu loh. Akhirnya nggak berhenti tuh, pakai kasak nggak berhenti. Apalagi sirih itu udah satu pohon guys. Ketika di saat gua mimisan disumpel lagi nggak mempan, itu sirih loh, bayangin. Bahkan udah pernah diuap selama 1 bulan di tahun 2021. Itu gua nggak mempan, sirih loh. Daun sirih atau suruh itu nggak mempan loh. Biasanya kan daun sirih atau suruh itu mempan kalau diobatin ya, ini nggak mempan. Nah akhirnya jam 3 subuh itu tuh umi gue sama babe gue kayak debat gitu sih, karena umi gue kekeh banget buat ngajak gue ke rumah sakit. Tapi kata babe gue nanti dulu, karena biasanya mimisan gue itu bisa diberhentiin. Tapi guys, lo bayangin nih sob ya, dari jam 3 subuh sampai azan subuh itu mimisan gak berhenti. Sampai gue menggigil kedinginan, entah karena gue udah kehabisan darah atau gimana, sampai baju itu udah ganti berapa kali, sampai gue kalau jerewongkinya mah ditadahin gitu ya, diwadahin gitu sampai kayak mau wudhu gitu. Itu banjir, asli banjir. Sayangnya waktu itu karena panik ya, kita nggak videoin gitu, gue nggak videoin gitu loh. Dan akhirnya jam 6 pagi itu masih mimisan. Gue udah lemes, udah pucat, dan gue udah nggak bisa jalan, mungkin karena udah kehabisan darah. Akhirnya gue dirujuk ke rumah sakit gitu loh. Nah ini ada fotonya juga nih, gue pas dirujuk ke rumah sakit. Mana ya? Nah ini kalian bisa lihat di sini. Ini pertama kali gue dirujuk ke rumah sakit gitu loh, rumah sakit besar ya. Dan ini juga gue udah ngelewatin beberapa rumah sakit, karena rumah sakit yang gue samperin ini nolak, kayak yang bener-bener parah gitu sakit gue, mimisannya nggak bisa berhenti gitu tuh. Dan akhirnya gue dirawat dan gue kayak mimisan gue ini kayak diteliti lebih lanjut gitu loh. Mimisan gue ini diteliti lebih lanjut gitu, biar tahu gitu tuh gue tuh sakit apa. Dan akhirnya gue dirawat guys. Ini gue dirawat, ini pertama kali sebenarnya udah sering sih gue dirawat, cuman ini termasuknya kayak perawatan yang paling intens banget sih menurut gue. Kayak bener-bener gue itu diperhatiin dan bener-bener dievaluasi banget gitu sakit gue tuh apa gitu loh. Sampai darah yang keluar dari hidung gue aja sampai diuji lab gitu, dan akhirnya gue masuk rumah sakit. Ketika diuji lab, gue diambil darah dari mimisan juga diambil. Itu hasilnya, nih harus kalian tahu, hasilnya gue normal. Padahal gue udah sebanyak itu masih normal. HB-nya darah gue normal, leukositnya normal, dan segala macamnya normal. Jadi itu tuh hasilnya itu nggak menunjukkan kalau misalkan gue ada tanda-tanda sakit yang serius gitu loh. Nah akhirnya gue juga penasaran nih, gue nih sakit apa gitu loh, karena di Serang ini mohon maaf, rumah sakitnya kayak beda lah sama di Jakarta gitu. Ya gue nggak ketahuan gitu sakit apa, dan akhirnya gue cari salah satu rumah sakit, dan kebetulan rumah sakit ini yang gue dirawat ini itu memiliki endoskopi. Nah akhirnya rumah sakit ini tuh memiliki alat endoskopi. Alat endoskopi itu kayak gini guys, kayak kamera dimasukin hidung gitu loh. Nah dimasukin hidung gitu loh, karena gue penasaran gitu loh, ada apa sih di dalam hidung gua. Dicek darahnya normal, ke dokter THT beberapa kali cuman bilang radang. Akhirnya gue cari tuh rumah sakit yang ada kamera masuk ke dalam itu, endoskopi itu tuh. Akhirnya ternyata rumah sakit yang gua diimpus ini itu ada di situ gitu loh sob. Nah ketika itu akhirnya gua 3 hari dirawat, karena emang pemulihan badan gua yang kayak lemes gitu sih, lemes aja, cuman hasil labnya normal. Akhirnya gua 3 hari dirawat rumah sakit, itu dokter manggil untuk di endoskopi. Ini agak deg-degan juga nih gue cerita, agak sedih. Oke lah, masuklah ke ruang endoskopi gitu loh. Kalau nggak salah sih namanya endoskopi ya, karena ya emang namanya endoskopi sih kayaknya, karena dimasukin kamera. Ketika alat itu dimasukin,
Dokter kaget guys. Ternyata di dalam hidung gua itu ada benjolan. Benjolannya itu sebesar kayak amandel. Kalian tahu amandel nggak? Sekelereng lah, sekelereng yang kecil. Ya mungkin segini lah seujungnya kuku gua, segitu. Itu lubang pertama, dan lubang kedua ternyata ada lagi gitu loh sob. Coba deh kalau misalkan kalian penasaran nih guys, kayak gini ya. Ini kayak gini gambarannya nih. Ini videonya, ini video dimana endoskopis gua dilakukan ya. Dan ini benjolannya juga ada nih, kelihatan kan? Nah ini salah satu benjolannya guys. Kalian kelihatan dong pasti. Oke guys. Setelah itu dokter kaget dan terkejut. Dan langsung bilang ke gua gini, kamu ngerokok ya? Gitu. Yes, gua jawab sih, kamu nanya gitu. Oh enggak sob. Akhirnya gua tanya, ya gua jawab dong. Dia nanya, gua jawab. Ya dok, saya ngerokok. Nge-vape nggak kata dia? Iya dok, saya juga nge-vape. Waduh, kamu ngerokok ini ya? Tegang dong, suasana tegang karena dokter langsung kayak negor gua seperti itu gitu loh. Dan akhirnya umi gua juga kaget. Kita duduk di situ bareng sama dokter dan dokter bilang, Bu, di hidung anak ibu itu ada tumor. Saya, kata dokternya, saya takut tumor ini tuh nggak jinak, tapi jahat gitu tuh. Tumor ganas gitu, bukan jahat ya. Jahat mah kayak dia sih. Tumor ganas gitu loh sob. Akhirnya si dokter tuh nyaranin gua untuk biopsi guys. Kalian tahu biopsi? Biopsi itu kayak gini. Kayak misalkan lo ada bisul atau jerawat, itu si bisul itu kayak dicuik dikit dan itu si dagingnya atau si hasil cuikannya itu diuji lab. Apakah si tumor yang ada di hidung gua ini ganas atau jinak? Karena emang benjolan itu penyebab si gua mimisan terus gitu loh. Oke lah, dari situ mulai panik dan tegang dong keluarga gua, umi gua dan gua gitu. Karena ya ngelihat keadaan ada benjolan di dalam hidung yang ya awalnya gua kira itu tumor biasa gitu, tumor jinak. Setelah itu, karena gua waktu itu mohon maaf, gua juga harus ngurus BPJS karena gua bukan orang yang ada gitu ya. Jadi gua harus ngurus BPJS dulu selama 1 bulan gitu loh. Gua ngurus BPJS sebelum gua melakukan biopsi itu, gua ngurus BPJS dulu karena biaya biopsi waktu itu lumayan mahal, di angka 100 jutaan gitu deh. Dan kebetulan gue juga kayak menghemat uang dan nggak mau menghambur-hamburkan uang juga gitu loh. Meskipun gue sakit, ya kesehatan itu segalanya daripada uang ya. Tapi gue kayak mikir panjang juga sih. Daripada gue sakit yang gak sembuh gitu. Awalnya gue mikir gitu, lebih baik duitnya buat gue sodakoin. Awalnya sih gitu gue mikirnya. Tapi ya udahlah, akhirnya gue ngurus BPJS dulu, keluarga gue ngurus BPJS. Itu lamanya sampai 1 bulan di ACC dan BPJS keluar. Dan setelah BPJS keluar, akhirnya gue ngelakuin biopsi nih guys. Anehnya, tau gak sih? Nggak aneh sih. Yang bikin gue heran, gue itu di biopsi, di endoskopi yang dimasukin kameranya itu di rumah sakit si A gitu loh. Tapi gue di di biopsinya, dicuik diambil sampelnya itu di rumah sakit si B gitu. Anehnya beda-beda gitu loh rumah sakit yang gue gue berobatin gitu. Gue berobat ke rumah sakit itu beda-beda gitu. Nah akhirnya gue berobat ke rumah sakit si B, beda rumah sakit lagi nih guys. Ketika itu gue di biopsi lah ceritanya ya. Pertama dirawat dulu, nih, ada nih fotonya nih, ada nih, gue juga ngeliat sih di sini. Mungkin kalian juga mau ngeliat nih. Ini pertama kali gue mau dibiopsi nih. Nah ini gue mau dibiopsi. Ini videonya nih, ada nih video gue masih ganteng nih saat dulu masih ganteng nih gue. Nah ini awal-awal gue mau dibiopsi, udah deg-degan sih. Akhirnya ini balik gue dibiopsi. Setelah dibiopsi masih tenang-tenang aja, masih slow-slow aja. Cuma slow-slownya setelah dibiopsi itu gue nggak bisa makan 2 hari. Jadi gue nggak bisa dibuka dan setelah dibuka masih ada darahnya sih. Nah itu. Setelah dibiopsi, akhirnya gue nungguin hasil dong. Nungguin hasil itu kisaran pokoknya dari 12 Maret, gue inget ya, sampai ke awal puasa. Nah jadi selama gue biopsi ya, selama gue habis biopsi dan nunggu hasil, itu kan jangka waktunya lama nih ya. Dari biopsi ke nunggu hasil gitu, itu lama banget. Nah ketika perjalanan itu setelah dibiopsi itu gue nggak pernah mimisan lagi guys, nggak pernah mimisan lagi. Dan bahkan harus kalian tahu, gue ada yang nengok loh waktu itu. Siapa yang nengok ya, kalian tahu nggak? Nih gue kasih lihat ke depan kalian, nih yang nengok guys, Master Limbat nengok gue loh sehabis biopsi. Tapi ini gue belum ketahuan sakitnya, gue sakit apa gitu loh. Gue ketahuan itu setelah hasil biopsi keluar gitu loh. Nah ini perjalanan gue sehabis biopsi gitu ya, sebelum hasilnya keluar gitu loh. Ini Master Limbat datang nih ke gua. Ini ada videonya dikit nih. Ini Master Limbat nih. Emang dia
dari dulu sama gue itu udah akrab sob gitu. Makanya gue punya barang beginian. Kono lah ceritanya. Oke guys, langsung aja nih. Selama gue habis di biopsi, gue tuh nggak pernah mimisan lagi. Dan babeh gue tuh ngomong, kalau misalkan udah nggak mimisan lagi, kata abah ya, udah nggak usah berobat lagi. Ya udah bah, kalau gak mimisan mah gue nggak ya udahin gitu. Pas itu pertengahan mau ke hasil gitu, mau ngambil hasilnya sih tanggal 2 April dan tanggal 3 itu puasa. Nah ketika itu lama kelamaan gue emang udah gak mimisan lagi tuh. Akhirnya guys, karena kebetulan di belakang rumah ada kambing yang nganggur gitu loh, bukan kambing orang lain. Akhirnya keluarga gue atau babi gue tuh bilang, kamu udah gak mimisan, udah lebih baik selamatan syukuran kalau kamu udah gak mimisan. Itu di tanggal 2 Maret. Nah, karena tanggal 2 Maret itu pas kebetulan ya, gua ngambil hasil sakit gua apa, dan babe gua juga ngadain selamatan kalau misalkan katanya gua sembuh. Oke lah, nggak apa-apa gitu sob. Jadi gini sob, tanggal 2 Maret itu gua ngambil hasil keputusannya ini si tumor ini ganas atau jinak, dan tanggal 2 itu juga selamatan kalau gua tuh udah nggak mimisan atau sembuh gitu loh. Paginya gua berangkat karena selamatannya kebetulan waktu itu mau puasa ya, jadi selamatannya itu abis duhur jam 1-an gitu loh sob. Gue berangkat ke sana, gue ngambil hasil nih. Sedangkan di rumah lagi sibuk gitu masak-masak nyembelih kambing. Gue pergi sama umi, gue aja sih berdua di sana. Akhirnya gue berangkat pergi ke rumah sakit si B ini. Akhirnya gue berangkat ke rumah sakit dan ngambil hasil sih lumayan deg-degan gitu loh. Tapi gue udah senang karena gue udah gak mimisan. Awalnya begitu gue ngiranya. Nah setelah itu masuk dari ruangan THT itu, gue masih inget banget tuh nama dokternya Dokter Soeharto ya. Masih inget banget tuh, dokter terbaik. Baik banget menurut gue. Pokoknya semua dokter baik semua, nggak ada yang jahat ya. Nah akhirnya gue disuruh duduk, dan kata dokternya, mana hasilnya? Ini gue kasih hasilnya. Tapi gue belum tahu tuh hasilnya apa. Gitu loh sob. Kata dokternya gini, ini gue duduk berdua nih sama umi gue, duduk berdua, gue samping-sampingan, dokter di depan gue. Dokter bilang kayak gini, udah selesai biopsinya? Masih mimisan? Enggak dok, alhamdulillah udah gak mimisan. Oke, sebentar ya, saya baca dulu hasilnya. Setelah dibaca hasilnya sob, ya kan? Pas dibaca, dokter tuh ngeliatin gue gitu loh, kayak ngeliatinnya aneh gitu loh, ngeliatin gue kayak udah diam aja, diam semua. Dokter juga diam. Dokter tuh langsung bilang kayak gini, nggak nyebutin gue sakit apa, cuman bilang kayak gini, ini kemungkinan ada pergerakan sedikit pada tumornya. Oke lah, sedikit lo bilangnya, sedikit pergerakan, aman dong, aman. Tapi endingnya dengerin baik-baik, mau dirujuk ke RSKD atau dirujuk ke CM. Gue mikir, RSKD mana gitu loh. Nah akhirnya dokter bilang, ini mau dikemanain ya? Mau dirujuk ke rumah sakit kanker Darmais atau rumah sakit Cipto? Gue mikir, dan umi gue langsung ngeliat gue dengan mata yang berkaca-kaca. Kalau misalkan Darmais itu kan rumah sakit kanker sob, berarti gue kena kanker dong. Oke, gue diem aja, tapi gue secara spontan langsung bilang rumah sakit Darmais. Waktu itu gue mintanya. Akhirnya gue pergi ke rumah sakit Darmais. Pulang dari rumah sakit yang ngambil hasil ini, setelah ketemu dokter, di perjalanan sob ya, umi gue sama gue itu diem bawa mobil. Gue diem bawa mobil, umi gue pun gak sepatah kata pun ngomong. Karena shock gitu loh ngedenger itu. Sebenarnya sih pengen nangis gitu, cuman karena masih perjalanan ditahan dulu. Sedangkan di rumah itu lagi ngadain acara selamatan kalau misalkan gue sembuh. Tetapi hasilnya itu gue divonis kanker sob. Bayangin deh, gimana kagetnya, gimana serunya gitu loh. Di rumah lagi ada acara selamatan, gue sembuh tetapi gue divonis kanker. Akhirnya gue pulang, masuk ke rumah. Tamu udah banyak banget, udah banyak banget tamu di sini. Tamu banyak, terus saudara-saudara juga udah pada datang. Manggil gue, sini duduk, Sror, sini duduk. Tapi gue hirauin, gue langsung masuk kamar, langsung ngunci pintu dan gue nangis. Mungkin ada sih foto gue nangis, gue tunjukin ya ke depan kalian. Sorry nih kalau misalkan gue alay nih. Nah, ini bener banget tuh kan. Ini gue screenshot nih, tanggalnya tuh ada kan, tanggal 2 April 2022. Ini gue pertama kali divonis kanker, dan ini tangisan pertama gue saat divonis kanker. Umi gue masuk ke kamarnya, gue juga masuk ke kamarnya. Sesampai orang tua, babeh gue tuh nggak tahu awalnya. Adik gue nggak tahu, umi gue nggak tahu kalau misalkan gue divonis kanker.
Gue tiduran di kamar, nangis segala macem. Wah udahlah pasrah nih, kalau misalkan kena kanker gue mati, gue meninggal. Gue mikirnya gitu aja. Gue banyak dosa lagi. Ya gak, awalnya mikirnya gitu, meninggal gitu loh sob. Dan akhirnya ketika itu umi gue manggil, ngetok. Sampai kayak ada suara umi gue tuh kayak abis nangis juga umi gue. Adik gue manggil, terus Alma, Asro itu manggil gue dari jendela loh. Keluar makan dulu. Itu gue nangis banget ketika gue ngedenger suara mereka gitu loh. Nangis ya gue nangis karena gue sedih gitu. Kayak gue tuh kayak pengen mati gitu waktu itu. Gue udah pasrah, gue udah kayak gue mati, gue meninggal. Kanker loh. Di situ gue nggak mau keluar. Gue nahan diri buat di kamar karena gue nggak mau ngelihat mereka lagi. Bukan nggak mau ngelihat ya, karena gue ngeliat mereka tuh kayak mikirnya udah, aduh ini terakhir kali nih gue ngeliat mereka gitu loh. Karena gue mikirnya udah kanker gitu loh. Kanker waktu itu. Nah setelah itu gue digedor-gedor terus tuh pintu sampai umi gue nangis di luar, keluarga gue nangis semua karena gue nggak tega ya nggak dengar tangisan mereka. Akhirnya gue buka, masuk, mereka meluk gue semuanya ya karena gue divonis kanker waktu itu. Akhirnya keluarga masuk lah ke dalam kamar gitu loh, meluk gue segala macam. Gue juga meluk mereka. Gue sedih gue. Kalau misalkan gue pengen nangis, gue nangis. Asli gue benar-benar sedih. Ini gue real cerita gue seperti ini gitu loh. Nah akhirnya sob, abah gue tuh awal ngiranya gue tuh bukan sakit kanker. Gue bukan sakit kanker dan gak ngasih tahu ke babe gue gitu kalau misalkan gue itu kena kanker. Karena babe gue tuh punya jantung, takutnya kaget gitu lagi ada acara juga. Dan yang bikin gue sedih, sebelum umi gue masuk ke kamar gue, itu gue tiduran nangis. Babe gue tuh ngumumin gitu di mic, alhamdulillah, sampai kayak ngumumin ke orang-orang masyarakat di sini gitu dan tamu-tamu undangan. Alhamdulillah katanya, anak saya Asror udah gak bisa lagi sembuh. Padahal ya Allah, gue tuh divonis kanker pada hari itu gitu loh. Sampai sini mungkin kalian paham sih ya. Nah akhirnya di situ para kiai temannya babe gue masuk. Para kiai termasuk ya ada pelawak juga, ada Abah Haji Komar datang juga tuh. Itu menurut gue salah satu support yang bikin gue bangkit juga gitu. Karena di saat itu gue udah bener-bener kayak udahlah pasrah gitu. Udah kayak apa ya, nggak ada semangat hidup lah. Kayak udah lemes aja gitu loh sob. Udah kayak gue mati, gue mikirnya mati aja. Tetapi sob, gue masih inget banget nih, pundak gue itu dipukul sama, bukan dipukul, kayak dikasih kayak rasa semangat sama Abah Komar. Abah Komar bilang gini, kamu gak usah lemah, kamu gak usah cengeng, ngapain kamu nangis. Sampai umi gue dibilang gini, ibu, adik-adik jangan usah nangis. Itu sob, di kamar gue kiai semua, ada 7 kiai. Gue masih ingat. Ada Abah Komar nih, gue sebutin nih, bener-bener nonton juga nih kiai-kiai, ustad-ustad. Ada Abah Komar, ada Ustadz Sufi, ada Ustadz Fajar, terus ada Ustadz siapa lagi ya? Nah yang gue tahu sih ya, Ustadz Aan, terus Kiai Sobari. Wah luar biasa banget, banyak deh, 2 lagi gue lupa sih. Ada abah gue juga, keluarga kumpul semua lah di situ. Itu merupakan support sistem gue untuk bangkit mau sembuh gitu. Dia itu sob, punten Abah Komar, saya cerita karena emang Abah Komar sebagai semangat saya juga gitu, penyemangat saya juga. Abah Komar tuh bilang, nih di perutnya, dia pegang perutnya, saya kanker, kata Abah Komar, saya kanker stadium 4 akhir, kata dia. Dia udah kena kanker usus juga waktu itu. Abah Komar bilang, saya kanker usus stadium akhir, kamu ngapain lemah, dia bilang gitu. Nah disitulah sebagai penyemangat saya sob. Lambat laun atau hari berganti hari, terus ya waktu berganti waktu. Karena setelah di biopsi ini katanya kalau misalkan itu ganas itu samanya dengan ngebangun macan tidur, ya kan, kayak lo ngebangun macan tidur. Jadi si kanker ini nih udah mulai tuh bereaksi di kepala gua, di dalam hidung udah mulai bereaksi. Gua mimisan lagi ya, terus telinga gua udah mulai budek, nggak bisa dengar, dan gue memutuskan untuk lanjut berobat. Gue mau kemoterapi, tapi babe gue nggak setuju gue kemoterapi. Di situ debat tuh. Gue dijadwalin kemoterapi tuh harusnya tanggal 12 April. Karena emang awalnya debat, katanya udah nggak usah kemo, karena kemo tuh ya mohon maaf ya, banyak yang gagal lah, banyak yang begini, banyak yang meninggal gitu loh intinya mah. Akhirnya gue nggak diizinin kemo sama babe gue gitu loh. Cuman gue kekeh gitu, gue pengen kemo terus gitu loh. Karena gue yakin kemo itu bakal sembuh. Tapi abah nggak yakin karena emang banyak banget sob yang gagal di kemo ini gitu loh. Dan akhirnya
harusnya tanggal 12 April itu 19 April itu gue kemo, diundur ya, diundur. Gue cari pengobatan alternatif, bukannya sembuh, malah nambah parah, akhirnya nyebar ke mata gitu. Nanti gue kasih lihat juga foto gue pas mata gue jeleng ya guys ya, ada juga videonya, tapi nanti setelah perjalanan gitu loh. Di situ pengobatan alternatif, bukannya sembuh tapi malah nambah parah, nyebar ke mata gitu. Mata gue tuh hitam-hitamnya masuk ke dalam sob, hitam-hitam gue tuh masuk ke dalam gitu loh, si hitam-hitamnya masuk ke dalam, yang satu jeleng gitu. Nah ini ada salah satu video nih sob, gue mau nunjukin ke kalian, dimana video ini itu pertama kali gue di bone scan ya, dan masuk di rumah sakit Darmais gitu loh. Nah ini belum parah nih. Jadi bone scan itu gunanya untuk ngetahuin kanker gue itu udah sampai tulang atau belum gitu. Ini bisa kalian ini kumpul nih orang-orang sakit kanker. Nah kalian bisa dengerin sendiri. Oke. Iya Banten asli, Banten cuma sering ke Jambi. Iya. Saya Banten asli, bukan Banten lama. Iya. Ibu. Nah ada hal lucu juga ketika itu sob. Gue kan kayak gue tuh badan masih sehat lah waktu itu, kayak cuman hanya sekedar mata aja sih waktu itu. Gue tuh kayak ngebantuin orang-orang yang sakit di situ loh, ngebantuin kayak ada ibu-ibu yang lagi naik kursi roda pengen ke kamar mandi gue anterin, ada beberapa mau ke kamar mandi gue anterin. Sampai di situ ada yang bilang kalau misalkan gue ini apa coba, dokter masih muda ya. Gue dikira dokter loh, bayangin deh. Wah gue tuh semangat sob, gue semangat pengen sembuh waktu itu. Nah sob, singkat cerita karena banyak banget perjalanannya, akhirnya gue di kemo pertama kali sob. Nih, ini gue di kemo pertama kali. Nah, wah, ini gue pertama kali di kemo, dan ini pertama kali, bukan pertama kali, ini kebetulan pas ulang tahun sahabat gue gitu, Jahurai gitu. Nanti gue ceritain juga nih tentang Jahurai karena ini panjang banget gitu loh sob. Nah akhirnya gue di kemo. Sebelum di kemo harus kalian tahu kalau misalkan gue tuh dipasang CVC di badan gue. CVC tuh kayak gini nih sob, gue kasih lihat ya. Nah CVC tuh kayak gini, itu CVC selang, kayak selang langsung masuk ke dalam jantung gitu, ke pembuluh darah besar, itu untuk menyebar gitu. Kalau misalkan itu apa ya, kalau di tangan sih infus ya, cuman infusnya gue langsung ke jantung gitu di sini. Nih bisa kalian lihat nih, kameramen kalau mau lihat. Ini gue, ini bertahan selama 4 bulan lamanya gitu. Nah setelah itu akhirnya ada yang nengok gua. Ini gua sebutin nih. Nah ini dia, ini adalah Om Didik ya. Ini adalah Om Didik yang nengok gua nih sob. Dia orang pertama yang nengok gua nih. Gua nggak bakal lupa sih orang-orang yang udah baik sama gua. Termasuk si Ari ini kameramen gua. Wah ini udah the best banget nih. Luar biasa, dia ngena dari awal gua sakit ya. Lu kenal gua tuh apa sih, maksudnya udah kesini tuh ini gua udah di itu belum, di kemo belum? Tapi oh iya sebelum di kemo dan sesudah ya. Iya si Ari ini sebelum dan sesudah di kemo. Nah kan gua tuh mikirnya pas di kemo itu gua kiranya gua kiranya rambut itu bakal rontok. Ternyata rambut itu nggak rontok dulu sob. Setelah kemo kedua baru tuh gue ngerasain tuh rambut mulai rontok. Jadi gue tuh pengobatannya kemo 6 kali ya sob ya, radiasi 33 kali sob. Bayangin 33 loh radiasi. Oke lah kemo gitu ya, kemo dan akhirnya rontok. Sampai gue tuh pertama itu kayak ngituin kumis kalau nggak salah. Wah kok kumis gue rontok, kenapa nih habis kemo tuh ya. Akhirnya gue rambut, lah kok rambut rontok gitu loh. Akhirnya ke jenggot enggak nih, aman nih, ke bulu ketek rontok gitu, kata gue rontok semua. Penasaran gak? Ya ini juga rontok gitu loh sob, termasuk ya gitu loh. Nah ya udahlah nggak apa-apa, gue terima gitu loh. Kemo kedua tuh gue udah kayak gini sob. Nah gue udah pakai topi kayak gini dan mata gue tutupin bajak laut karena emang gue keganggu banget itu. Lo bayangin aja kalau misalkan mata kalian lo rapetin kayak ngeliat gini, nah itu samanya gue waktu sakit kanker gitu. Cuman bukan ngada-ngada, emang ketarik sarafnya gitu loh sob. Nah ini ada satu video nih sob, bisa kalian lihat. Ini gue lagi di kemo, gue nggak mau kasih lihat ke kalian gue ngomong apa. Ini tanggal 29 Juni 2022 nih. Ini gue ditemenin umi gue terus. Oke, lamanya perjalanan akhirnya. Nah di sini ada nih, di sini gue nunjukin nih, ada salah satu suster. Susternya itu bener-bener
akrab banget sama gue. Kalau di rumah sakit itu gue selalu bercandain dia. Nah, namanya Mas Rifan. Ini kalau Mas Rifan nonton, wah Mas Rifan makasih banyak ya udah ngerawat saya. Ini pokoknya terbaik lah Mas Rifan nih orangnya nih. Ini harus kalian lihat, ini namanya Mas Rifan. Ini gue udah botak nih. Ini Mas Rifan ya guys. Nah ini juga gue lagi liburan nih, lagi liburan sama teman-teman. Ini setelah gue udah lepas selang ya. Nah ini gue lagi liburan sama teman-teman, termasuk sama lo juga nih kalau nggak salah. Ini sama si Beb, ini untuk Beb juga nih, makasih nih sepupu gue ya, adik gue, pokoknya makasih lah. Gitu. Nanti di akhir gue sebutin orang-orang yang udah berjasa banget buat gue. Nah setelah gue beres kemo, akhirnya gue radiasi 33 kali sob. Ini cerita yang bener-bener sedih sih ketika gue radiasi. Gue kira sob, ya kemo itu berat banget gitu dibanding radiasi. Ternyata radiasi itu paling gak bisa gue ceritain deh. Pokoknya buat kalian yang lagi sakit, semangat terus untuk menjalani pengobatan. Radiasi itu pengobatan yang menurut gue paling bikin gue nangis pokoknya. Satu, gue nangis bukan karena rasa sakit yang gue rasain, tapi gue nangis karena perjuangan umi gue sob. Dari awal kemo sampai radiasi sampai gue saat ini, itu gue selalu berdua gitu loh sama umi gue. Gue selalu kayak bilang, nih makasih sama umi gue. Pokoknya umi gue tuh orang yang paling the best. Gue nggak bakal ngelupain, gak bisa gue lupain. Umi gue tuh orang yang paling hebat banget karena nemenin gue dari kayak apa ya, kayak bener-bener dari awal gue berobat gitu sampai gue sehat ini gitu loh. Yang bikin gue berat itu ketika gue radiasi sob. Wah gue nggak kuat nih kalau udah ngomongin umi gue. Gue nggak kuat sob kalau misalkan udah ngomongin umi gue, karena ketika gue radiasi itu kan gue tinggal di mana, di Jakarta ya. Gue tinggal di Jakarta selama 2 bulan. Gue ngontrak di sana, ngekos di sana. Selama 2 bulan itu kontrakan, gue tinggal di kontrakan karena emang radiasi itu 33 kali setiap hari sob. Senin sampai Jumat itu gue radiasi, Jumat Sabtu Minggu. Setelah Jumat itu habis Jumatan gue pulang, Sabtu Minggu karena libur ya, rumah sakit tutup. Jadi gue selama 2 bulan gue tinggal di Jakarta dan gue setiap hari radiasi. Yang bikin gue sedih selama pengobatan radiasi itu memang efeknya dahsyat banget, lebih parah dari kemo. Efeknya luar biasa. Ini sampai kalau misalkan kalian lihat, ini gue sampai habis badannya sampai saat ini tuh efek radiasi gitu loh sob. Sorry, gue nggak bisa nahan. Karena emang kalau udah ngomongin umi gue udah lemah banget. Gue kalau udah ngomongin umi, keluarga, pokoknya gue lemah banget. Yang bikin gue sedih itu cuman satu sih sob, perjuangan umi gue yang setiap pagi gitu loh. Lo bayangin setiap pagi umi gue tuh harus jalan kaki ngebeliin gue makan, sedangkan itu jaraknya jauh banget buat beli bubur. Karena pas pengobatan radiasi itu gue nggak bisa nelen nasi guys, nelen aja sakit gitu loh. Akhirnya umi gue itu ngebeliin gue bubur, itu jaraknya jauh banget. Kalau misalkan jalan kaki untuk seorang ibu jaraknya 10 kilo atau 5 kiloan itu jauh banget. Itu hampir setiap hari loh, kalian bayangin sob. Setiap hari umi gue jalan kaki. Itu selama 2 bulan umi gue selalu jalan kaki, dan kayak mau makan apa, umi gue selalu jalan kemana-mana gitu. Gue nggak bisa nih. Aduh, kalau udah ngomongin umi, itu perjuangan umi banget gitu. Makanya gue berjuang juga gitu buat sembuh, karena gue juga mau ngebahagiain umi gue gitu loh. Ketika gue sembuh, gue bakal janji bakal ngebahagiain orang tua gue, bakal janji ngebahagiain orang yang udah baik sama gue. Siapapun itu yang udah baik sama gue, mau elori, mau siapa yang udah baik sama gue, bakal inget dia sampai sekarang. Oke sob, jadi selama itu gue ngalamin pengobatan. Ketika pengobatan radiasi, itu pengobatan yang menurut gue paling luar biasa, karena gue nggak bisa makan, minum pun sakit, makan pun sakit, tidur pun sehari cuma 1 jam. Kalian bayangin, wah itu pengobatan gue. Oh ya gue lupa, gue ketika kemo kedua itu gue udah kayak mau meninggal sob. Udah dipasang oksigen, dan ketika gue bangun keluarga gue udah pada nangis. Gue sih ingatnya waktu itu ada yang ngajak gue
nggak tahu kemana ngajaknya, dan yang ngajak gue itu keluarga gue yang udah meninggal semua sob. Jadi kayak keluarga tuh udah ada di depan pintu gitu untuk ngajak gue pergi gitu tuh, ayo gitu ngajak gue keluar, tapi gue nggak mau waktu itu. Pas bangun gue udah di oksigen dan keluarga gue udah pada nangis. Itu malam takbir ya, itu kemo kedua. Ini gue lupa cerita. Gue lanjut lagi nih cerita tentang radiasi ya. Ketika gue di radiasi, banyak banget efek yang gue rasain. Satu, gue nggak bisa ngerasain apa-apa, jadi mulut gue mati rasa total. Makan garam 1 sendok gak kerasa, gula 1 sendok gak kerasa, bahkan gue ngegadoin pare pun gak kerasa gitu loh sob. Kalau misalkan kalian tahu jamu yang namanya sambiloto ya, itu pahitnya bener-bener pahit, tapi gue itu nggak ngerasain pahit sama sekali sob. Setelah beres pengobatan, itu kan efeknya luar biasa tuh, karena mungkin kayak ya di sinarnya sih biasa aja gitu, di sinarnya biasa aja, cuman efeknya gitu loh sob yang bener-bener luar biasa, dahsyat banget. Sampai-sampai ini bisa kalian lihat, ini badan gue sekurus ini abis. Bayangin ini 4 Oktober gue masih radiasi. Ini radiasi berapa ya? Kalau nggak salah ini radiasi di atas 20. Nah, ini lidah gue udah mulai hancur ya. So, bisa kalian lihat juga. Ini lidah gue udah hancur. Nah, ketika gue pulang, itu kerjaan gue di rumah itu cuma diimpus. Tiduran impus. Karena emang gue udah nggak bisa nelan nasi gitu. Minum pun udah susah. Makanya gue kalau makan itu minum susu guys. Minum susu apa itu gue lupa ya. Pokoknya minum susu lah gitu tuh. Jadi biar ada nutrisi yang masuk gitu, ada energi yang masuk gitu ke dalam badan gue sob. Nah ini lihat sob, bisa kalian lihat kan seberapa parahnya gue abis badan. Lihat lidah juga hancur, gak kebayang. Kalau sekarang lidah udah mendingan sob, rambut juga botak ya kan. Lihat, kalau gue sekarang botak gak ya? Nanti terakhir gue buka kok, tenang aja. Nah ini kondisi di kontrakan gue sob. Nah ini adalah ending akhir dimana gue udah beres radiasi. Udah selesai nih radiasi, tanggal 19 Oktober gue selesai radiasi. Gue nangis, gue nggak bisa nahan karena gue bangga gitu loh sama diri gue sendiri, sama orang-orang yang udah support gue bisa gitu ngelewatin semua ini. Tapi di situ gue belum senang dulu karena masih ada MRI. MRI itu keputusan akhir apakah gue masih ada kankernya atau enggak gitu loh sob. Nah ini dokter Febriono nih, ini dokter Febriono, dokter radiasi gue. Terima kasih banyak dok, udah ngebantu saya sampai saya sehat seperti ini. Nah ini dokter Febriono, gue lupa sama dokter Eka. Dokter Eka itu dokter kemoterapi. Terima kasih banyak dokter Eka Widya yang udah ngobatin gue juga, suster semuanya. Semoga nonton sih semoga nonton sih orang-orang yang berjasa buat gue gitu loh. Terima kasih banyak untuk dokter Karisma dan dokter Juki juga udah ngebantu saya selama pengobatan ini gitu loh. Nah akhirnya sob, gue pulang ke rumah setelah beres pengobatan. Nah ini gue nih pas pulang digotong sama abah, gue nangis karena senang gitu loh. Senang, nggak bisa berkata-kata deh, pokoknya seneng banget. Ini gue juga meluk adik gue, terus di sini juga kayak gue seneng banget lah pokoknya. Ini gue seneng banget ini, luar biasa seneng banget ini. Tapi di situ belum selesai perjuangan gue. Setelah radiasi beres semua 33 kali dan kemo juga beres juga 6 kali gitu. Efek dari radiasi itu luar biasa dahsyat. Sampai gue nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak bisa makan. Akhirnya gue ke rumah sakit lagi untuk bilang ke dokter radiasi, dok saya nggak bisa makan, saya nggak bisa minum. Karena minum air loh, itu nggak bisa. Apalagi untuk makan, itu nggak bisa sob. Akhirnya gue pergi lagi ke rumah sakit itu tuh. Gue tanya, dok saya nggak bisa makan, saya nggak bisa minum, gimana? Kata dokternya pasang selang aja dari hidung, NGT namanya ya. Tapi di situ gue nolak. Umi gue juga nolak, janganlah kata Umi, kasihan kamunya. Ya udah, gue juga nggak mau ngeliat Umi gue kasihan ke gue juga pengen berjuang, gue harus sembuh ya kan. Akhirnya gue nolak untuk pasang NGT, gue paksain makan meskipun sakitnya ya Allah. Aduh, sakitnya nauzubillah, sakit banget. Ini kalau misalkan kalian bisa bayangin ya, ini gue minum air aja. Nih, minum air aja, gue itu sampai disuapin kayak gini. Minum air pakai sendok padahal. Sampai disuapin dan gue megang telinga. Itu sakitnya ya Allah, nauzubillah, sakit banget. Asli sakitnya gue gak kebayang, sakit banget. Kalau misalkan kalian pernah ngerasain nelan tenggorokan pas radang, itu mungkin 20 kali lebih sakit daripada itu. Nelan air loh, bayangin, gak bisa ketelan. Hari demi hari itu efeknya makin kerasa sob. Efeknya kebakar. Nih,
leher gue, lihat, bisa kalian lihat ini lehernya kebakar tuh, dahsyat banget tuh. Ini juga lihat lehernya kebakar banget, parah banget, sampai muka pun hancur. Lihat muka pun benar-benar nggak karuan deh, muka juga hancur, benar-benar hancur. Lihat, luar biasa kan pengorbanan gue sampai saat ini. Ini banyak cerita juga yang dipotong sih, mungkin nanti gue bakal cerita lagi kalau misalkan kalian bertanya gitu, hal apa gitu yang kalian nggak tahu dari sakit ini gitu loh. Oh iya guys, gue lupa nih, gue kasih tahu nih kalau misalkan gue itu kena kanker stadium 3 ya, stadium 3C mungkin, udah mau ke-4 gitu, udah mau ke-4 gitu waktu itu. Makanya gue bisa sesembuh ini. Waktu itu juga ada benjolan juga di sini, gue lupa bilang. Di sini juga ada benjolan waktu itu sob, dan semoga sih sekarang benjolannya udah bersih ya, udah nggak ada lagi sob. Amin lah gitu. Akhirnya gue lama kelamaan kayak berangsur-angsur pulih, terus banyak juga cerita-cerita yang dilaluin lah pokoknya di saat gue pemulihan. Mungkin nanti kita bakal ngopi-ngopi bareng deh sob. Kalian boleh kok main ke rumah gue ya. Kalian boleh tanya rumah gue di mana, nanti boleh kalian komentar, atau juga kalian boleh dulu tuh DM ke gue ya. Jangan lupa juga follow juga Instagram gue ya sob. Kalian boleh DM, tanya rumah gue, tanya keadaan gue, terus gimana perjalanan gue, karena gue kan kanker survivor gitu. Nah akhirnya lama kelamaan badan gue berangsur-angsur baik. Banyak juga kejadian-kejadian ya yang bikin gue frustasi, galau, sampai gue kayak apa ya, pernah juga kayak jadi sempat kayak orang gila atau stres. Tiba-tiba gue ada pergi ke suatu tempat karena emang efek radiasi itu bener-bener gila banget. Kadang gue di luar, kok saya ada di luar gitu, padahal saya lagi di kamar. Kadang gue kayak gitu, terus ngobrol juga nggak nyambung, jadi ya ngobrol nggak nyambung. Apalagi ya gue ya efeknya banyak ya, aneh-aneh aja pokoknya. Iya sih, Ari aja pegel ngeladenin gue waktu kemarin radiasi karena efeknya bener-bener dahsyat banget sob. Kayak orang gila, gue bener-bener kayak orang gila asli. Ngomong aja kayak nggak mau kalah gitu. Waktu kemarin nggak mau diem, ngoceh aja. Kalau kata orang sini sih namanya memayu ya. Memayu itu orang yang kayak baru lahir atau kayak orang baru bisa ngomong, dia ngomong terus. Kalau anak kecil kan gitu tuh, orang yang baru bisa makan kayak makan terus, orang yang baru bisa jalan kayak nggak mau diem, lari-lari terus gitu loh. Nah gue itu kayak gitu sob, persis banget. Bahkan gue juga kayak anak kecil banget asli. Gue pun kayak nggak sadar gitu kalau gue hidup gitu, bener sob, efek radiasi. Nah ya berangsur-angsur berhari-hari akhirnya gue sembuh, bukan sembuh, kayak bukan balik lagi ke kondisi normal. Yang tadinya mulut nggak bisa ngerasain apa-apa, akhirnya bisa ngerasain gitu loh. Setelah itu karena emang udah waktunya gue dijadwalkan untuk MRI ya sob. Setelah lamanya gue selesai pengobatan, gue selesai itu semua pengobatan, tinggal gue nunggu MRI. Gue tuh dijadwalin MRI kemarin tanggal 28 Desember gue MRI guys. Nah hasil MRI itu keluar 3 hari setelah MRI. Nah MRI ini itu memutuskan gue itu bersih dari kanker atau enggak. Dan gue ini harus lanjut berobat atau gue stop, berhenti berobat. Artinya gue harus berjuang lagi nih, gue ngonten lagi gitu loh. Tapi kalau misalkan waktu itu MRI tanggal 28 dan harus diambil tanggal 3 hari setelah MRI, berarti gue harus ngambilnya tanggal 1 ya. Iya tanggal 2 lah, karena tanggal 31 itu masih tahun baru lah. Akhirnya gue ngambil mau tanggal 2. Tetapi guys, gue tuh ngambilnya nggak mau di tanggal itu. Gue ngambilnya di deket tanggal ulang tahun gue gitu loh. Gue ambil hasilnya, gue baca doa, gue ikhtiar, gue berdoa minta sama Allah, ya Allah semoga hasilnya baik, semoga hasilnya baik. Dan hasilnya keluar sob. Setelah hasilnya keluar, gue nggak mau buka hasilnya, gue langsung bawa ke dokter. Dokter bilang, bentar ya, ini gue ambilin hasilnya. Gue bacain langsung hasilnya. Ini fotokopiannya, ini ada hasilnya. Dan dokter bilang, kamu gak usah lama-lama di sini ya. Dia bilang kayak gitu. Terus dokter bilang juga pesannya, ini ya pesan dari dokter dan hasil MRI yang keluar. Hasil MRI yang keluar gue baca nih. Ini gue seneng, gue sedih sob. Jadi udah kanker gue bersih dari kanker sob. Tidak tampak residif massa esofaring, udah bersih. Tidak tampak limfedonapii, sinus cavernosus dan basis apa nih. Intinya
gue untuk saat ini selama pengobatan ini tuh gak sia-sia. Akhirnya kanker gue bersih, sob. Gue bersih dari kanker. Perjuangan gue gak sia-sia gitu. Doa gue terkabul selama ini. Nah ini ada salah satu cuplikan video juga nih. Kalau misalkan dokter bilang gue udah sembuh, ini bisa kalian lihat. Aman sih, dari merahnya aja bagus ya. Bagus ya. Ya udah, Sekali jadi kita dengerin tetap juga. kalau misalkan kanker itu kan ada kemungkinan tumbuh lagi ya, atau mungkin pengobatannya kurang Bagus lah. Iya, kalau sekarang sih saat ini complete response, artinya responnya bagus. Salah satu. ya. Berarti udah nggak ada lagi gitu ya. Ya, untuk saat ini ya. Gue bersih dari kanker. Ini hadiah. Gue divonis kanker di saat bulan lahir gue, Januari tanggal 21 gue divonis kanker. Dan di bulan ini, tepat di bulan Januari juga, yang deket banget sama ulang tahun gue juga, kelahiran gue gitu, gue dikasih kado besar sama Allah. Kalau misalkan gue bersih kanker, gue gak tahu harus bilang apa. Gue seneng banget. Dan alhamdulillah sekarang gue udah tumbuh rambut juga, sob. Gue kangen sama kalian. Gue kangen buat konten lagi di depan kalian. Bro, tisu apa bro? Gue gak dikasih tisu apa dari tadi nih bro. Gue kangen nih sama ruangan ini buat nge-review lagi barang-barang kuno yang ada di sini, karena masih banyak banget barang kuno yang belum gue review di depan kalian. Banyak banget hal-hal yang bikin gue kayak, di saat gue sakit kenapa gue nggak konten, karena gue nggak mau jadi kayak orang ngedoain gue kayak ya. Gue ngerasa kalau misalkan gue itu kemarin kenain, gue ngerasa karena di saat gue mimisan, di saat itulah video gue viral, sob. Jadi emang kayak perjuangan gue banget, gak sia-sia. Ini hasil gue bersih dari kanker. Gue nggak bisa berkata-kata dan akhirnya gue bersih, sob. Gue bersih dari kanker. Doanya ya, sob, teman-teman semua ya, biar gue nggak ada lagi yang namanya kanker. Nggak apa-apa sekarang muka gue berubah, nggak apa-apa, yang penting badan gue sehat. Badan gue sehat, pikiran gue sehat, dan akal gue sehat. Segala-galanya sehat, ibadah gue juga sehat. Karena gue makasih banget juga udah dikasih sakit yang bikin gue berubah. Yang tadinya gue, ya mohon maaf, tadinya gue nggak beres banget lah. Pokoknya gue nggak bener lah. Dikasih cobaan seperti ini, gue kayak ngerasa makasih banget. Udah bisa bikin ngerubah gue jadi lebih baik lagi, dan semoga gue nggak balik kayak dulu lagi. Doanya, sob, biar gue sehat terus, biar gue bisa ngonten terus di depan kalian. Ini adalah hari gitu, dan ini kayak kado terbesar dari Allah untuk ulang tahun gue. Seneng banget. Gue cuman nggak bisa berkata-kata lagi sih. Gue pengen bilang ke orang-orang yang udah selalu ada buat gue, kayak umi gue terutama, adik-adik gue, Asro, Alma, Abah, makasih. Saudara-saudara gue semuanya, makasih banget. Teman-teman gue yang udah nengokin gue, meskipun itu sekali tapi gue ngehargain banget. Makasih. Buat Ari juga makasih, buat Jahurai, semuanya, Abil dan lain-lain, Alvin. Banyak banget teman-teman gue, Om Didik yang udah nengok gue pertama kali di rumah sakit, Kay Eeng yang udah nengok gue juga di rumah sakit, dan orang yang gak gue kenal juga bahkan pernah nengok rumah sakit, entah itu siapa. Saudara-saudara gue semuanya, keluarga Bapak Holid, Mama Teh Umiati, anak-anak Kak Otim, Balulu, makasih banyak. Keluarga Haji Sarban, makasih banyak. Makasih support kalian, dukungan kalian buat gue, bantuan kalian, gue pasti bakal ingat. Sinta juga makasih ya, Sin, udah nemenin saya. Makasih, meskipun sekarang kita udah gak ada hubungan lagi, tapi saya benar-benar makasih banyak. Makasih banyak buat kamu udah selalu support saya. Kamu sebagai teman saya di saat saya jenuh, di saat saya ngeluh, ngerasain sakit. Makasih juga. Gue gak bisa berkata-kata. Gue senang banget bisa nongol lagi di depan kalian, bisa berinteraksi lagi dengan kalian, bisa nyapa kalian langsung. Karena kemarin emang gue tertutup banget, gue nggak ngekspos muka gue, keadaan gue di saat gue sakit.
Dan gue baru hari ini gue upload video ini di hari ulang tahun gue upload karena ini kado terbesar menurut gue. Senang ngeliat hasilnya, senang banget. Hasil MRI luar biasa, gue bisa melewatin semua ini. Gue nggak nyangka juga bisa sembuh. Sampai gue juga pernah bilang saat gue belum kemo, gue pernah bilang sama Allah, ya Allah saya pengen mati aja udah, saya nggak kuat, ambil aja saya waktu itu sempat bilang kayak gitu karena sakitnya ya Allah luar biasa. Sampai obat gue itu wah obat keras banget, kayak sekelas morfin, gue nggak mempan saking sakitnya sob. Sampai gue udah bilang kayak ngedoa tuh kayak ya Allah udahlah ambil aja gue gitu, saking sakitnya gitu. Gue sakit banget, ngerasain sakit kepala gue sob. Alhamdulillah sekarang gue udah bisa ngelewatin itu semua. Ini juga berkat doa kalian juga, berkat doa teman-teman gue juga. Terima kasih banyak buat semuanya, makasih banyak. Dan gue juga minta sama kalian doain gue terus biar gue sehat dan sembuh ya. Nih ada adik gue nih, cok sini cok. Nih ini salah satu orang yang ya kan, dia konyolnya dia itu bikin gue semangat. Ini salah satu orang yang bikin gue sembuh. Nunjak sama sih manten sih nyekel endas. Dia adik gue sob, dia salah satu orang yang benar-benar berjasa banget buat gue, yang nganterin gue setiap gue ke Jakarta. Pesan dari gue buat kalian, siapapun yang belum ngejalanin sakit atau yang sudah sakit, mulai sekarang jaga pola hidup sob. Jangan sekali-kali kalian ngeremehin hal kecil, karena hal kecil itu belum tentu selesai di situ sob. Bisa jadi itu masih berkelanjutan. Sama halnya kayak sakit gua ngira awalnya gua mimisan biasa, tahunya gua kena kanker nasofaring stadium 3 dan itu udah mau ke-4 sob. Jadi gua saranin ke kalian, buat kalian yang sakit atau nggak sakit, jaga pola hidup, jaga diri kalian biar kalian sehat terus, karena sehat itu mahal sob. Jujur mahal banget. Dulu gua nggak punya duit, setelah gua punya duit ngonten, endorse dan macem-macem, tapi gua keadaannya sakit. Duit itu tuh kayak nggak berharga sob, asli nggak berharga sama sekali. Karena ketika lo bisa beli apa-apa, ketika lo bisa kemana-mana, tapi dengan keadaan badan lo yang sakit dan nggak support, bohong, nggak bisa ngenikmatin. Intinya gue makasih banyak buat orang-orang yang udah bantu gue, yang udah support gue, yang selalu ada buat gue juga, orang-orang yang udah gue sebutin tadi. Inilah gue yang sekarang. Gimana nih kalau misalkan kita ngonten lagi dan kalian juga harus berkomentar lagi nih, mau barang kuno apa gitu loh. Silakan kalian berkomentar nih dari sekarang. Nih sob, gue mau nunjukin ke kalian hadiah buat siapa? Buat gue juga sih nih, sob. Pasti kalian ingat ini sih. Bentar ya, gue ambil. Ini sob, ini dia sob, barang yang selalu gue pakai dan kalian sering banget minta. Kalung tasbih ini kan, bahkan ada yang mau maharin atau mau ngebeli tasbih ini dengan harga yang sangat mahal kan. Ini ciri khas gue banget nih. Kalau misalkan kalian ngeliat gua dan pakai kalung ini, itu udah pasti gua. Karena muka gua yang sekarang udah beda nih, ya, udah beda nih sekarang. Yuk kita pakai lagi yuk, biar kita bisa meluncur lagi. Oke, kita pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Masih muat nggak nih? Wah. Kan. Waduh, nih. Oke, so sekarang gue udah pakai kalung lagi nih. Siap buat ngonten lagi dan siap buat jawab pertanyaan kalian. Kalian mau barang kuno apa? Silahkan kalian berkomentar. Gue ada pesan buat kalian nih, selalu semangat jalanin hidup meskipun rintangannya ya seberat apapun itu. Intinya tetap satu, fokus untuk masa depan, fokus untuk orang yang bakal kita bahagiain nanti, dan fokus juga untuk diri kita sendiri agar menjadi lebih baik lagi. Oke sob, itu aja mungkin di video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah ngedoain gue. Terima kasih juga buat teman-teman gue yang selalu support dan udah nengokin gue juga, terutama juga keluarga gue. Terima kasih banyak. Mungkin itu aja di video kali ini.
itulah cerita gue sob. Gue selama ini kena kanker nasofaring stadium 3 dan gue sekarang akhirnya udah bisa sembuh. Bukan udah bisa sembuh sih, udah sembuh. Udah bisa ngelewatin semua pengobatannya. Oke sob, mungkin itu aja di video kali ini. Gimana nih? Kalung gue udah keren lagi kan? Udah kayak Asror KHB yang dulu belum? Meskipun ya mukanya masih belum mirip, tapi nanti berangsur-angsur bakal lebih mirip. Karena kalau misalkan dibandingin sama yang ini gue juga takut sih sebenarnya ngelihatnya. Beda banget nih ya. Kalau sekarang kan udah lehernya udah nggak kebakar nih ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf guys. Yuk komentar lagi mau bareng kuno apa. Gua Asror KHB, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye para penghuni bumi.